Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, di video kita kali ini kita akan membahas salah satu episode dari channel Ningsi Tinampi sesi penarikan arwah. Dan ini proses penarikan arwah oleh Bu Ningsi Tinampi. Hal gaib adalah sesuatu di luar kemampuan kita sebagai manusia dan merupakan rahasia Allah. Namun atas kuasa dan kehendaknya, ada sebagian manusia yang diberi izin untuk mengetahui hal gaib. Melalui video ini kita harus mengambil hikmah yang ada terkandung di dalamnya. Tetaplah pandai dalam menyikapi sesuatu. Dan jadikan tolak ukur pada diri sendiri, agar dalam menjalani kehidupan, kita senantiasa berhati-hati. Tiap manusia pasti akan mengalami kematian. Dan dalam agama Islam, setelah melalui alam dunia, selanjutnya akan memasuki alam kubur. Nah, alam kubur inilah manusia akan merasakan apa saja yang telah ia lakukan di dunia. Jika taat kepada Allah, maka dia mendapatkan nikmat kubur. Tetapi jika kufur kepada Allah dan melakukan banyak dosa, maka dia akan mengalami siksa kubur. Na'udzubillah min zalik. Kali ini yang dipanggil arwah dari ayah pasien. Pak, assalamualaikum Pak. Pak, ngapunten nggih Pak nggih. Duduk deh, jangan terlalu dekat. Ayo, assalamualaikum, rada cepat. Assalamualaikum Pak. Pak, aku anakmu Pak. Pak, ya apa kabare Pak? Sepurane sing akeh ya Pak. Keadaan arwah ini seperti terbelenggu atau terikat sesuatu, hingga mediator terjatuh dari ranjang kasur. Dan juga arwah ini seperti memegang sesuatu. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan arwah ini semasa hidupnya? Saya tarik ya Bu ya. Oke. Di sini bantal enak mah dicabut gimana begini enak loh, malah begini gimana ini? Ya Allah. Siapa yang narik bantalnya? Yang narik bantalnya siapa? Aku. Ini oh nangis mbaknya. Gimana lihat? Wah, bapaknya punya pegangan sing luar biasa itu. Punya perjanjian lebih tepatnya. Iya. Jadi pegangannya bapak itu luar biasa. Cuman minta Besarnya. tolong. Sampai dia hukum mendeli gak iso ketip loh Bu. Sampai melototnya. Maaf ya bapakmu ini kalau ya tadi mungkin yang diceritakan kamu tuh ya ada benernya. Jadi kadang tuh apa ya? Aku ceritanya tuh bingung ya. Kadang tuh orang kalau makan ya makan daging ayam, entah daging kambing atau daging apapun itu iwak begitu tuh kadang ya wes kaya rumangsa iku wes panganane dhek tapi tanpa pernah mikirkan perasaan kewan sing dipangan ki kepiye. Kadang mangan ndas pitik sak mata-matane nganti dipangan dikrokoti gitu loh. Gimana ya? Apa? Ya apa Bu? Hah? Matang kok mentah Yo kok mateng mentah padha ae Bu. Makanya kita makanan iwak, ayam, daging, jair, pindang itu tetap aja kita itu harus doa. Iya. Tadi aku doa bumi sama rumah itu. Ya podo Bu. Ya akhirnya seperti itu. Makanya belajar di penarikan ini. Pokoknya tuh aku lihatnya dulu dia semasa hidupnya itu ya selalu apa ya? Pokoknya itu lebih ke sama hewan gitu loh Bu. Soalnya tuh dia juga ditarik dan digeret terus yo. Jadi kayak kewan gitu sekarang. Tapi ngusek itu bukan di tempat yang bagus ya, tapi kayak di tanah-tanah tapi ada kerikile, kadang ada belingnya gitu dia ditarik terus. Makanya kenapa di sini dia ngusek ke sana. Itu tuh sebenarnya kalau Ibu lihat goibnya ya Bu ya, ada yang narik dia terus. Dan yang narik itu hewan. Hewan yang dulu pernah ditarik dari. Lah iya, apa yang dimakan dulu. Makanya Bukan aku cuma ngomong. digembala tapi yang yang pokoknya tuh kalau aku lihat ya entah makan pita apa sandas itu kadang dicongkel juga mripate begitu. Yo sampai resik ngono lho. Sampai ketok totoke. Totoke saya dibuka, otaknya dibuka. Kita sering enak untuk gurih.
Waduh, Pak, bojoku iki. Tapi ini sering ngomong PT ini. Apa? Iya. Sak kepala begitu makanya. Sebetulnya tidak apa-apa. Yang penting kita itu Berterima kasih dan berdoa. Sopan santunnya sama hewan juga harus ada. Nah, cara makannya juga dirubah. Cara makannya juga begitu. Jadi jangan sekali-sekali koyo seakan-akan musuh itu ikan dibuat habis noyo carane anu gitu. Iya. Enggak, saking beringasih gitu loh. Nah. Jangan. Makanya walaupun kita makan iwak jair, iwak asin sekecil itu semua bernyawa. Jadi kita itu wong sing gak bernyawa kita harus bersyukur, berterima kasih. Apalagi sing bernyawa. Jadi kita itu kan urusan karo buat nyawa ya. Jadi kita minta ampunan sama Allah tetap satu, duanya matur nuwun. Karena memang dia diciptakan untuk kita. Nah. Terus yang dikasih hak nggo aki sithik nek madang. Lambemu kuwi didongani ora asal nguntal lah. Begitu sih. Talek kan, Pak. Tapi emang dia sampai tolong gitu tapi hewannya itu nggak berhenti, dia digeret terus. Makanya bukan menggerong, tapi geret terus. Yang ditali itu tadi lehernya sama ininya. Tangannya. Dan tangannya pun bukan ditali bareng gini ya Bu, sini ada sendiri, ini ada sendiri. Tapi hewannya narik itu kadang nyeleneh, jadi yang sini malah ke sana, jadi kan bapaknya. Lah karena kan yang dimakan bukan satu. Iya. Tadi nih hewannya bukan satu ya, hewan banyak hewan. Atau misalkan menyembelih tapi tidak basmalah, Bismillah. tidak membaca syariat agama yang baik dan benar gitu. Terus ini pelajaran luar luar biasa biasa. loh ini. Kadang ada Ini Bu, karena ini pelajaran untuk semua orang. nyembelih ayam kan kalau nyembelih itu segerakan biar hewan itu tidak merasakan sakit. Tapi kadang tuh kejet-kejet begini dulu ndak langsung diputuskan nadinya. Oh, lah wong di pasar mek ditekuk tok ngene langsung ngene. Ya. Tangane situk ngene iki ngene. Aku mau langsung nganyep. Ada yang beleh begitu, tidak nyebut basmalah atau apa, nah langsung sret. Kan tadi yang bapakmu aku bilang makan sak utek-uteknya di itu. Kan makan yang kita ceritakan itu. Gimana sih? Kan ada orang itu tentang hewan. Nah, terus Bu Ning cerita. Sembelih nah, itu di saenake di tekuk. pasar mek ditekuk Tekuk. kok ngene wis ngene. Nah. Itu orang perempuan loh. Ya langganene dhewe yo. Ya. Ngene. Ya Allah, aku nangis ya Allah ngono. Tak tangisi ayam. Apa lele, tuku lele ambek omong-omongan klotak. Aduh, ndasku Diduduk ke timbangan. Heeh. Siksa kubur arwah ini ternyata leher dan tangannya diikat lalu diseret oleh binatang, karena semasa hidupnya arwah ini sering berkecimpung di dunia binatang. Apalagi jika binatang tersebut dimakan dengan rakus, semua bagian tubuh binatang tersebut dimakan, bahkan tanpa ada sisa. Terlebih lagi sebelum makan tidak membaca doa atau baca basmalah. Ternyata tidak membaca doa sebelum makan bisa menjadi siksa kubur. Terdapat dalil di mana kita harus baik kepada binatang. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik, ihsan, dalam segala hal. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Maknanya, bahkan saat menyembelih pun harus tetap memperlakukan hewan dengan baik dan tidak menyiksanya. Dan jika memakan hewan hasil sembelihan secukupnya saja. Seperti dalam hadits, tidak ada bejana yang lebih buruk diisi oleh anak Adam selain perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan punggungnya. Jika harus makan lebih banyak, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk napas. Hadis riwayat Tirmidzi, Hasan Syahih. Nah, gimana itu Bu? Yo. Yo tobat karo mbek sedekah. Nah, yang berat yang musyriknya pegangan ini Bu. Pegangannya luar biasa. Loh, emang kalau disebutkan ibu mau mengikutinya? Pokoknya bapakmu tuh dikerek terus karo hewan-hewan Bu. Kelabang juga ada, kelabang. Ngerek semua, geret kabeh. Ora mandek-mandek. Deterjen, hati-hati ketika minta sesuatu ke orang pintar atau dukun ya. Nanti ketika kau mintanya misalkan biar dapat bos yang bagus, biar jodohkan rezekinya cepat dapat jodoh begitu, hati-hati soalnya kalau itu sudah masuk dan itu aktif kayak ibu ini, nggak tahu mintanya apa tapi susu itu aktif, gimana caranya berzina, dan kalau sama laki-laki itu kayak seneng begitu loh.
lebih seneng ngobrol dengan lawan jenis daripada yang sejenis. Nanti larinya kemana? Ke zina, dan aura itu berbinar-binar terus begitu. Wah, nemen ya. Hati-hati, sudah aktif semua soalnya. Itu sangat luar biasa banget. Iya. Karena urusan binatang. Urusan binatang, jadi kok madang kayak sampai begini-begini loh. Mangga Bu, ayo Wah. Bu. Tidak beri Iya. Baik sobat, seperti itulah contoh siksa kubur yang dialami karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika di dunia. Semoga dengan melihat video barusan kita harus lebih banyak istighfar, mohon ampun dan memperbaiki diri supaya kita bisa selamat dunia akhirat. Jangan lupa subscribe, like dan share ya untuk video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.